Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya dalam keadaan yang sehat ya. Pada pagi hari ini kita masuk materi pertama ya, di tahun ajaran 2020-2021 di semester 2. Sebelum masuk ke materinya, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Karena sebelum masuk ke materi, Pak Bambang mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Nah, M yang pertama adalah memakai masker pada saat anak-anak beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah ya. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir pada saat anak-anak sesudah ataupun sebelum melakukan kegiatan. M yang ketiga adalah menjaga jarak aman anak-anak untuk sementara waktu tidak berkerumun atau menghindari kerumunan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk senantiasa berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Dan tidak kalah pentingnya, anak-anak harus tetap wajib melakukan ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya. Bab 6. Pola gerak dominan senam menggunakan alat. Materi pembelajaran 1. Pengertian senam menggunakan alat. 2. Pola gerak dominan senam menggunakan alat. 3. Kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat. Memasuki materi pertama, pengertian senam menggunakan alat. Pengertian senam menggunakan alat. Senam adalah olahraga aktif yang melibatkan seluruh anggota tubuh. Nah, di olahraga senam ini, tubuh dari kepala sampai dengan kaki bisa digunakan ya. Senam lantai dapat dilakukan dengan dan tanpa alat. Alat yang digunakan saat senam lantai adalah untuk memudahkan gerakan senam. Beberapa alat yang dapat digunakan dalam senam: papan tolak, kuda-kuda lompat, dan balok titih. Kuda-kuda lompat ini dapat digunakan untuk lompat jongkok dan lompat ganggang. Senam dengan alat dapat meningkatkan ketangkasan tubuh. Manfaat dari senam: 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Meningkatkan kekuatan tubuh. 3. Melatih kelenturan tubuh. 4. Meningkatkan koordinasi tubuh. 5. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Materi selanjutnya adalah pola gerak dominan senam menggunakan alat. 1. Bertumpu. Bertumpu merupakan salah satu bentuk posisi statis. Gerakan ini dilakukan dengan melakukan tumpuan pada suatu alat. Tumpuan saat bertumpu dapat menggunakan tenaga lengan ataupun tangan. 2. Bergantung. Bergantung adalah gerakan memposisikan diri dengan berpegangan pada suatu alat sehingga bau lebih rendah dari alat. Manfaat dari bergantung adalah memperkuat kekuatan pegangan dan kekuatan lengan. 3. Keseimbangan. Keseimbangan adalah gerak mempertahankan posisi tubuh dengan tumpuan yang sempit. Keseimbangan digunakan untuk melatih keseimbangan tubuh dan konsentrasi. 4. Gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan memindahkan tubuh atau anggota tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Gerakan lokomotor dapat dilakukan dengan kaki, misalnya berlari dan melompat.
Berjalan di atas balok titian merupakan kombinasi antara gerak lokomotor dengan alat. 5. Tolakan. Tolakan adalah gerakan melontarkan diri ke udara. Tolakan dapat dilakukan dengan kaki. Untuk menciptakan lontaran yang tinggi, tolakan dapat dilakukan dengan papan tolakan. Gerakan dilakukan dengan cepat. 6. Putaran. Putaran dilakukan dengan menggerakkan badan dengan berada pada satu titik poros. Putaran dapat dilakukan ke depan, ke belakang, ataupun ke samping. 7. Mendarat. Mendarat adalah sentuhan pertama dengan lantai atau matras atau tanah setelah melakukan gerakan layangan. Mendarat ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagian pertama yang menyentuh tanah adalah ujung kaki. 2. Saat mendarat, lutut agak mengeper. 3. Gerakan dilakukan di tempat yang aman ataupun matras. 4. Saat mendarat, dilakukan perlahan dan dilakukan dengan lentur. 8. Ayunan. Ayunan dilakukan dengan menggerakkan tubuh dengan gerakan yang sama secara berulang-ulang. 9. Melayang. Melayang adalah tubuh terbebas kontak dengan permukaan lantai. Melayang adalah posisi tubuh saat berada di udara. Gerakan melayang dalam senam dapat dilakukan dengan alat sebagai berikut. 1. Penggunaan papan tolak untuk membantu gerakan sebelum melayang. 2. Menggunakan kuda-kuda lompat sebagai tumpuan sebelum melakukan layangan. Setelah tadi mendengarkan penjelasan pada materi pertama, nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas yang ada di link yang akan Pak Bangun bagikan. Nah, Pak Bangun tidak lupa lagi nih mengingatkan anak-anak sekalian untuk tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M tadi ya, yaitu menggunakan masker saat anak-anak beraktivitas di luar ruang, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir pada saat anak-anak sesudah atau sebelum melakukan kegiatan, itu menjaga jarak aman atau menghindari kerumunan terlebih dahulu. Jangan lupa tetap berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa ibadahnya ya. Dari Pak Bangun cukup sekian untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.